Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang di rumah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam belajarnya. Pagi ini berjumpa lagi dengan saya Ibu Rini dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan, di mana materi kita kali ini mengenai pentingnya norma dan keadilan dalam kehidupan di masyarakat. Tolong disimak dan catat materi-materi yang penting di penjelasan Ibu ini. Terlebih dahulu siapkan buku kerja siswanya dan jangan lupa untuk berdoa. Kita langsung aja ya. Bab 2 yaitu peran norma dalam mewujudkan keadilan. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Sedang apa ya wasitnya? Nah, tindakan tegas wasit semata-mata untuk memberikan peringatan kepada pemain agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Peraturan sepak bola merupakan contoh bentuk norma. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan norma? Dan apa saja norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat? Kita simak ya. Nah, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran pagi kali ini? Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pagi ini yaitu setelah menganalisis gambar tentang pelaksanaan norma melalui kegiatan kelompok dan berdiskusi, peserta didik mampu membedakan antara perilaku taat dan perilaku melanggar norma dengan tepat. Kedua, setelah membaca sebuah cerita, peserta didik dapat menanamkan sikap patuh terhadap semua peraturan dengan baik. 3. Melalui pengenalan teknologi, peserta didik dapat mengakses berbagai informasi terkait norma dan keadilan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi. Dan yang terakhir, setelah memahami materi pembelajaran tentang peran norma dalam mewujudkan keadilan, peserta didik mampu mematuhi berbagai peraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Pembahasan kali ini ada 4 topik ya. Yang pertama, norma dalam masyarakat. Kedua, pelanggaran norma. Ketiga, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Dan yang keempat, pelaksanaan norma kehidupan sehari-hari. Namun, yang Ibu bahas kali ini poin A dan poin B. Poin C dan poin D di part selanjutnya. A. Norma dalam masyarakat. Pada dasarnya, manusia senantiasa hidup secara berkelompok, di mana manusia itu memiliki kepentingan yang berbeda ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menyebabkan terjadinya perselisihan, perpecahan, bahkan mengarah timbulnya kekacauan di masyarakat. Nah, di sini kita harus tahu apa itu norma dan tujuan norma. Norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Dan norma bertujuan mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut di poin 2 yaitu ciri-ciri norma. Apa-apa ya ciri-ciri norma tersebut? Nah, di sini yang pertama hasil kesepakatan bersama. Artinya, apabila di dalam masyarakat tersebut tidak adanya kesepakatan antara kelompok masyarakat, maka akan terjadinya perselisihan, perpecahan, bahkan mengarah pada timbulnya kekacauan pada masyarakat. Nah, ciri yang kedua, tertulis dan tidak tertulis. Umumnya di sini tidak tertulis kecuali norma hukum saja yang sifatnya tertulis. Ketiga, adanya sanksi. Artinya, apabila norma dilanggar,
maka pelanggar harus menerima hukumannya. Dan yang keempat, bersifat dinamis. Artinya menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, norma selalu berubah menyesuaikan perubahan di dalam masyarakat. Perubahan norma menyebabkan perubahan pola perilaku di dalam anggota masyarakatnya. 3. Klasifikasi norma. Bisa dilihat norma berdasarkan sumbernya. 2. Norma berdasarkan daya pengikatnya. Dan ketiga, norma berdasarkan bentuknya. Macam-macam norma yang berlaku di dalam masyarakat. Di sini kita lihat berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 4. Yang pertama norma agama, kedua norma kesopanan, ketiga norma kesusilaan, dan yang keempat norma hukum. Di mana kita bahas satu persatu ya. Yang pertama norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan. Contohnya di sini adalah manusia wajib menjalankan ibadah seperti sholat 5 waktu. Kedua, manusia wajib menjalankan perintah Tuhan dan meninggalkan larangannya. Ketiga, anak wajib menghormati dan mematuhi kedua orang tua. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, sanksi apa yang didapat jika kita tidak melaksanakan norma agama tersebut? Pastinya sanksinya akan mendapat dosa. Terus yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berkaitan dalam pergaulan manusia di kehidupannya sehari-hari. Contohnya di sini adalah mengucapkan salam ketika masuk rumah. Kedua, menghormati orang yang sedang berbicara dan tidak menyelanya. Ketiga, berjalan di depan guru dengan menundukkan kepala. Nah, sanksi apa ya yang didapat jika kita melanggar norma kesopanan? Pastinya di sini kita akan digunjing oleh masyarakat dan di mata masyarakat kita dipandang sebagai orang yang tidak tahu tata krama. Terus yang ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup atau kaidah yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia, serta merupakan nilai-nilai moral yang mengikat manusia. Sebagai contohnya adalah seorang siswa yang akan melakukan ulangan atau ujian, dia mengikuti hati nuraninya, tidak mungkin akan menyontek karena dia mengetahui perbuatan atau hal tersebut adalah salah. Nah, sanksinya adalah di sini pastinya dia merasa takut, menyesal, dan berdosa. Terus yang terakhir adalah norma hukum. Apa sih norma hukum itu? Norma hukum adalah peraturan hidup mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang sifatnya mengikat dan memaksa. Nah, kenapa mengikat dan kenapa memaksa? Mengikat artinya norma hukum berlaku untuk semua orang. Nah, kalau memaksa berarti aturan-aturan di dalam norma hukum harus dipatuhi oleh siapapun. Hukuman atau sanksi di dalam norma hukum adalah berupa hukuman, yaitu didenda ataupun dipenjara. Kita lanjut ya di norma berdasarkan daya pengikatnya, di mana di sini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama cara, kedua kebiasaan, ketiga tata kelakuan, dan yang keempat adat istiadat. Kita bahas satu-satu ya.
Nah, yang pertama pastinya cara. Apa sih cara itu? Cara adalah suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam masyarakat, di mana kita ketahui cara ini adalah tingkatan norma yang mempunyai kekuatan yang lemah dibandingkan tingkatan norma lain. Penyimpangan kecil terhadap suatu tindakan tidak akan mendapatkan hukuman yang berat. Ganjarannya hanya bersifat celaan. Contohnya, orang yang makan dengan bersuara atau cara makan tanpa sendok dan garpu. Terus yang kedua yaitu kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dengan cara yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar dibandingkan dengan cara. Jika tidak dilakukan, dapat dianggap menyimpang dari kebiasaan umum di dalam masyarakat. Contohnya, berpamitan ketika hendak keluar rumah, menghormati orang yang lebih tua. Terus yang ketiga, tata kelakuan. Di sini tata kelakuan adalah kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Misalnya, jika seorang siswa melanggar tata tertib sekolah, maka akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Dan yang terakhir adalah adat istiadat. Adalah tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu norma berdasarkan bentuknya, di mana norma berdasarkan bentuknya ini dibagi menjadi dua, norma tertulis dan norma tidak tertulis. Apa sih yang dimaksud dengan norma tertulis dan apa juga ya yang dimaksud norma tidak tertulis? Nah, simak ya penjelasan Ibu. Norma tertulis adalah seperangkat tatanan yang berlaku di masyarakat dan merupakan pedoman kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat yang bersifat tertulis dan mengikat serta memiliki sanksi yang tegas. Pastinya contohnya yaitu undang-undang. Nah, yang kedua, norma tidak tertulis, yaitu seperangkat tatanan yang berlaku di masyarakat dan merupakan pedoman kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat yang bersifat tidak tertulis dan juga memiliki sanksi, tapi tidak setegas norma tertulis. Contohnya adalah adat dan kebiasaan. Setelah kita mengetahui apa itu norma, tujuan norma, ciri-ciri norma, berarti kita harus tahu juga apa fungsi norma. Nah, Ibu akan jabarkan fungsi norma sebagai berikut. Yang pertama, petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua, pastinya sebagai pencegah benturan kepentingan di dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, sebagai benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Keempat, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Dan yang terakhir, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Setelah fungsi, sekarang kita lanjut ke manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. Di sini manfaatnya ada 5. Yang pertama, menjaga kebudayaan masyarakat. Kedua, mencapai integrasi sosial. 3, mewujudkan keteraturan sosial. 4, mengendalikan perilaku individu. Dan yang kelima, melindungi orang yang lemah. Setelah kita belajar yang poin A, hakikat norma di dalam masyarakat, berarti kita bahas yang bagian B, pembahasan terakhir mengenai pelanggaran norma. Kita lihat dulu
Faktor penyebab pelanggaran norma. Yang pertama faktornya yaitu proses sosialisasi yang tidak sempurna. Kedua, karena pengaruh lingkungan. Ketiga, kebutuhan ekonomi. Keempat, ingin menjadi individu yang bebas. Kelima, longgarnya penegakan atau pelaksanaan norma. Dan yang terakhir, sikap mental. Kedua, akibat melanggar norma dalam masyarakat. Pastinya akan terjadi keretakan hubungan antar kelompok masyarakat. Kedua, perubahan kepribadian pada individu seperti timbul rasa dendam, benci, dan saling curiga. Tiga, kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Dan yang keempat, dominasi yang mengarah pada penaklukan salah satu pihak dalam konflik. Hore, ini pembahasan terakhir yaitu penggolongan upaya pencegahan pelanggaran norma, di mana di sini dilakukan dengan dua upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif adalah upaya penanggulangan terhadap pelanggaran, sedangkan upaya preventif adalah upaya pencegahan terhadap pelanggaran. Terima kasih sudah mendengarkan apa-apa saja materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan tadi dapat kalian simak dan bermanfaat bagi diri Ibu sendiri dan untuk anak-anak Ibu yang ada di rumah. Nah, pembahasan selanjutnya tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan dan pelaksanaan norma sesuai prinsip keadilan kita bahas yang akan datang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.